Shalom, Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan. Damai sejahtera senantiasa menyertai hidup kita senantiasa. Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini saya akan membahas firman mengenai terimalah nasihat yang benar. Dalam pergaulan kita, Bapak Ibu Saudara, kita tidak pernah bisa terlepas dengan banyak orang yang ada di sekitar kita. Dan tentu dari pergaulan itu ada satu kondisi di mana kita saling bertukar pikiran, bertukar pengalaman, dan di situ ada proses saling mempengaruhi. Dan ini tentu seringkali kita tidak sadar. Artinya kalau kita memiliki pribadi yang kurang kuat, banyak hal atau banyak aspek yang nantinya masuk ke dalam pikiran dan jiwa kita dan itu yang akan mengubah perilaku kita. Nah, kemarin saya berbincang dengan Pak Mora dalam diskusi kecil tentang pribadi yang manipulatif, begitu ya. Jadi kata manipulatif itu adalah satu usaha untuk mengubah nilai dengan menambah menguranginya sehingga apa yang kita harapkan itu terjadi ya. Jadi istilah manipulatif dipakai dalam banyak aspek, dalam sistem kendali, dalam pergaulan, dalam banyak hal begitu Bapak Ibu Saudara. Nah, tentu pribadi yang manipulatif ini berkonotasi negatif karena nanti kita akan menerima pengaruh yang buruk begitu. Nah, di situ dikatakan sekalipun itu dari satu literatur yang sifatnya sekuler begitu ya, pengetahuan mengenai pribadi orang. Ciri pribadi yang manipulatif itu adalah dia kalau kita ngomong dengan dia, dia banyak memuji, banyak menyampaikan hal yang baik, kata-katanya indah, sehingga membuat kita percaya. Ya, jadi firman Tuhan mengatakan bahwa kita itu harus bicara yang proporsional, tidak usah kalau memuji itu berlebihan, tapi kalau menasihati ya tidak usah sekeras yang kita mau, begitu ya, proporsional. Jadi itu satu cirinya. Yang kedua adalah kalau janji itu susah untuk menepati, ya, orang yang manipulatif. Terus yang ketiga adalah dia susah dinasehati. Jadi prinsipnya adalah dia mempengaruhi orang, tapi dia sendiri keras, tidak bisa dipengaruhi dengan nasihat yang baik. Tentu dalam Tuhan kita memang Tuhan ajarkan kita mempengaruhi orang, tetapi tentu pengaruhnya itu mengarahkan orang kepada Kristus. Bukan duplikasi diri kita yang jelek, tetapi kita sendiri dibangun di atas kebenaran dan kita mempengaruhi banyak orang agar mereka menerima untuk hidup di dalam kebenaran. Jadi Bapak Ibu Saudara tentu untuk menjadi seperti itu, diakui atau tidak, kita butuh nasihat. Ya, kita butuh dinasihati, kita butuh bergaul dengan orang-orang benar yang saling mensupport, begitu. Bahkan di Filipi 2 ayat 1, di situ dikatakan, jadi karena dalam Kristus ada nasihat. Ya, jadi nasihat itu merupakan elemen dasar yang harus luar biasa terjadi dalam satu komunitas orang-orang percaya. Kita bukan orang yang anti dinasihati, tetapi kita juga orang yang aktif menasihati untuk membawa orang lain hidup di dalam kebenaran. Nah, nasihat yang benar itu di Amsal banyak diungkapkan. Nasihat yang benar menjadikan orang berhikmat. Artinya mereka itu sanggup menghadapi situasi-situasi apapun untuk menetapkan dia berjalan di dalam kebenaran. Itu arti hikmat. Ya. Yang kedua, nasihat yang benar orang dapat mempersiapkan masa depannya dengan lebih baik. Jadi kalau kita menasihati anak-anak kita dengan benar, maka sesungguhnya kita sedang mempersiapkan masa depan mereka juga dengan benar. Ya. Kemudian banyak nasihat, tentu nasihat yang benar, itu membuat kita memiliki satu fondasi yang kuat, memiliki pertimbangan yang lengkap, ya, sehingga
itu mendukung kesuksesan hidup kita. Artinya pencapaian banyak hal dalam diri kita itu ditentukan oleh seberapa besar kita mampu menerima nasihat yang benar. Ya. Namun demikian, Bapak Ibu Saudara, di zaman ini yang namanya nasihat, advice, saran itu bisa kita dapatkan dengan mudah. Yang jadi persoalan adalah apakah advice, nasihat itu benar gitu kan? Ya. Jadi bahkan kemampuan komputer yang namanya AI ya, Artificial Intelligence itu sudah sedemikian rupa kita tanya ke WhatsApp, sekarang ada fiturnya itu ya, dan banyak lagi. Hei, komputer, kalau saya seperti ini, saranmu seperti apa? Pasti keluar, Bapak Ibu Saudara. Kemudian di media sosial, banyak orang menceritakan masalah atau kehidupan pribadinya. Nanti komentarnya akan banyak. Ya. Komentar itu berupa nasihat yang terlihat baik, dan banyak nasihat, banyak saran, tapi juga banyak cacian. Tapi nyatanya orang tidak kapok dengan semuanya itu. Atau nasihat kita dapatkan ketika kita bergaul dengan siapapun, ya. Ketika kita duduk dengan teman kita, ketika kita jaga di pos jaga, ketika kita sedang nunggu angkutan dan lain sebagainya. Biasanya kalau kita mengeluh, kita langsung dapat nasihat. Jadi kita melihat bagaimana nasihat saran itu bisa datang dari berbagai pihak. Yang menjadi persoalan adalah kita butuh nasihat yang benar. Kita butuh nasihat yang sesungguhnya kita perlukan. Ya. Jadi artinya Bapak Ibu Saudara, kita perlu menyeleksi nasihat seperti apa yang harus kita tanam dalam pikiran jiwa kita yang bisa menopang langkah hidup kita. Di Mazmur 1 ayat 1, firman Tuhan berkata demikian. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Ya, jadi jelas di sini dikatakan bahwa di dunia kita banyak sekali nasihat yang ada, tetapi kita harus memilihnya dengan benar. Kalau nasihat itu diberikan oleh orang fasik, ya, kalau dalam bahasa Indonesia sehari-hari itu orang jahat, atau saya definisikan sendiri orang yang tidak takut akan Tuhan. Tentu nasihatnya adalah mengarahkan kita untuk mengambil jalan-jalan pintas, jalan-jalan yang tidak sesuai dengan kebenaran. Ya, jadi artinya kita harus menjagai telinga kita dari nasihat seperti itu. Kalau setiap hari, setiap saat, setiap waktu kita selalu memperoleh nasihat seperti itu, tentu di bawah alam sadar kita akan merekam dan itu akan menghasilkan buah kejahatan. Firman Tuhan mengatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Dan yang berikutnya di situ, tidak berdiri di jalan orang berdosa. Ya, artinya ketika kita punya banyak nasihat yang buruk, menggeser kita kepada komunitas orang-orang yang tidak mengenal Allah, ya, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Jadi artinya Bapak Ibu Saudara, nasihat yang kita terima pada akhirnya akan menuntun kita dengan siapa kita bergaul, dengan prinsip apa kita hidup. Artinya di sini Bapak Ibu Saudara, betapa pentingnya kita harus menjaga pergaulan ya, baik offline maupun online. Jadi pergaulan kita sekarang itu ada dua mazhab ya, ada dua dimensi, offline secara langsung ya, dan online secara media sosial. Kita harus jagai itu. Merupakan hal yang penting agar kita tidak terpengaruh, terseret pada kehidupan yang jahat. Terus yang kedua adalah terus mendekat dengan firman, bergaul dengan firman, bergaul dengan Roh Kudus. Sehingga kita memiliki kepekaan terhadap nilai-nilai kebenaran. Tentu ketika kita bergaul dengan orang-orang yang fasik tadi, ketika kita erat bergaul dengan Tuhan, ada warning.
ada peringatan, ada kepekaan yang berbicara dalam hati nurani kita. Udahlah, tinggalin aja. Udahlah, itu nggak benar. Udahlah, kamu nggak harus dengerin itu. Kamu tinggalin aja. Nah, seperti itu sebenarnya yang kita butuhkan dalam dunia saat ini, Bapak Ibu Saudara. Sehingga kita tidak terjebak ke dalamnya, yang pada akhirnya menyeret kita memiliki kehidupan yang jauh dari kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa.